Pernah nggak sih kalian ngelihat orang ngelepasin hewan peliharaannya ke sungai atau danau, terus kalian mikir, wah mulia banget nih orang ngasih kebebasan. Nah hari ini kita bakal bongkar habis mitos itu. Lewat penjelasan kita kali ini, kita bakal ngelihat sebuah peringatan keras tentang betapa berbahayanya ngelepasin hewan peliharaan kesayangan kita ke alam liar. Ini tuh bukan cuma sekedar tentang ngebebasin seekor ikan ya, tapi tentang reaksi berantai permanen yang bener-bener bisa ngehancurin segalanya. Sekarang, kalian mungkin bertanya-tanya, gimana coba ceritanya satu hewan peliharaan yang sekecil itu bisa ngancurin ekosistem yang super gede? Kedengerannya kayak berlebihan ya? Tapi percayalah, ini realitas yang kejadian beneran. Buat mahamin gimana tindakan yang kelihatannya polos ini bisa berujung pada kehancuran ekologis yang parah, kita bakal ngeliat dua cerita paralel yang endingnya benar-benar bencana mutlak. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Hewan polos, kesalahan besar. Cerita kita mulai dari dua orang biasa nih. Ada Doni di Jawa Barat dan Posan di Sumatera. Keduanya cuma pengen nikmatin hobi miara ikan di rumah, murni nggak ada niat buruk sama sekali. Tapi coba kita perhatiin kontras dari pilihan mereka. Doni beli 5 ekor ikan sapu-sapu atau plekos, murni buat alasan praktis saja, biar akuariumnya bersih dari lumut tanpa repot. Di sisi lain, Posan milih sepasang ikan Red Devil. Ikan ini emang cantik banget, masih kerabatnya lohan, tapi karakternya wah luar biasa agresif. Ikan peliharaan Posan ini bener-bener buas, dia bakal makan apa aja yang dilempar ke air, dari jangkak sampai cicak sekalipun. Dua niat yang beda, tapi ironisnya bakal berujung pada nasib yang sama. Kalau kita telusuri timeline-nya, semuanya berjalan cepat banget. Hari pertama, ikan-ikan ini masih kecil dan lucu, tapi beberapa bulan kemudian, ukurannya meledak sampai akuariumnya nggak muat lagi. Ikan sapu-sapu Doni aja gedenya sampai bikin air tumpah-tumpah. Belum lagi kesibukan pemiliknya yang berubah. Ini maksa mereka bikin keputusan krusial di tahun pertama peliharaan itu. Keputusan yang, tanpa mereka sadarin, bahkan micu efek domino kehancuran ekologi 8 tahun kemudian. Nah, hal ini ngebawa kita ke bagian kedua, melepaskan hewan ke alam liar. Ngadepin akuarium yang udah sempit, plus panggilan kerja mendadak ke Jakarta, Doni sama Posan dihadapin sama dilema nih. Pastinya mereka nggak mau ikan kesayangannya mati sia-sia dong. Jadi mereka milih opsi yang menurut mereka paling manusiawi. Waktu ngelepasin ikan Red Devil-nya ke perairan Danau Toba pagi-pagi buta, Posan sampai ngebisikin kata-kata ini. Hidup terus ya kalian telah bebas sekarang. Terdengar puitis ya? Dia berangkat ke Jakarta dengan perasaan lega. Padahal, dia sama sekali nggak nyadar kalau tindakan belas kasihnya itu adalah awal mula lepasnya sebuah mimpi buruk. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di bawah air? Kita masuk ke bagian ketiga, mengacaukan rantai makanan. Coba kita fast forward 8 tahun kemudian, dan kita mulai ngelihat hasil dari kebaikan hati tadi. Disinilah sains mulai bermain. Ketika spesies asing masuk ke habitat baru, mereka itu secara harfiah ngerakit ulang sistem alam di situ. Perlu diingat, ikan Red Devil ini bukan asli Indonesia loh, asalnya dari Nicaragua. Karena mereka pendatang, mereka nggak punya predator alami di Danau Toba. Alhasil, status mereka langsung berubah dari hewan peliharaan lucu jadi spesies invasif yang berkembang biak gila-gilaan dan mendominasi perairan. Ini nunjukin dengan sangat jelas gimana Red Devil bener-bener ngebongkar rantai makanan di Danau Toba. Karakter mereka yang super agresif bikin mereka ngusir ikan endemik yang kalem. Mereka memonopoli semua sumber makanan, bikin ikan lokal kelaparan. Nggak cuma itu, mereka bahkan secara langsung memangsa ikan-ikan asli yang ukurannya lebih kecil. Jadi ini bukan lagi sekedar kompetisi antar ikan ya, ini adalah invasi yang secara perlahan mematikan populasi yang udah ada di sana selama berabad-abad. Destabilisasi total. Dan percayalah, efeknya nggak berhenti di alam aja. Ini masuk ke bagian keempat, bencana ekologi dan ekonomi. Dampak dari pelepasan ini sukses nyiptain krisis ekonomi yang parah banget buat warga lokal. Suatu hari, Doni balik ke sungai tempat dia ngelepasin ikannya dulu. Dan coba tebak, sungai itu sekarang 95% didominasi sama ikan sapu-sapunya. 95%! Nah pas musim kemarau dan sungainya surut, ikan-ikan asli nggak bisa bertahan. Yang nyisa cuma ribuan bangkai hitam ikan sapu-sapu yang mati kekeringan. Bau amis dan busuknya nyengat ke seluruh kampung warga. Ekosistem sungai itu benar-benar hancur lebur. Sementara itu di Danau Toba, para nelayan lokal lagi berjuang mati-matian buat sekedar bertahan hidup. Ikan-ikan asli yang nilai jualnya tinggi hilang entah kemana. Jala mereka sekarang cuma penuh sama Red Devil peliharaannya Posan. Dan kalian tahu apa masalah terbesarnya? Red Devil ini penuh duri rahasia, dagingnya dikit, rasanya nggak enak, dan yang pasti nilai ekonominya nol. Nggak laku dijual. Mata pencaharian nelayan di sana langsung anjlok.
Fakta ini pada akhirnya ngehantem Doni dan Posan dengan sangat keras. Sadar kalau tindakan sepele mereka nyebabin kerusakan parah buat alam dan nyekik mata pencaharian orang lain, mereka dihantui rasa nyesel yang luar biasa. Terucaplah kata-kata, seandainya saja ia bisa memutar waktu. Tapi sayangnya, di alam liar nggak ada tombol undo. Kerusakan yang udah kejadian sifatnya permanen dan nggak bisa dipulihin lagi. Makanya, kita sampai di bagian kelima yang paling penting, kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab. Kabar baiknya, kita bisa 100% menghindarin tragedi kayak gini kalau kita mau komitmen buat jadi pemilik peliharaan yang bertanggung jawab. Kalau misalnya suatu saat kalian ngerasa nggak sanggup lagi ngurus hewan kalian, tolong banget ikutin langkah-langkah ini. Pertama, dan harga mati. Jangan pernah lepasin mereka ke alam liar. Titik. Sebagai gantinya, coba tawarin ke keluarga atau teman yang kalian percaya, atau kalian bisa banget manfaatin komunitas lokal atau internet buat rehoming alias nyariin majikan baru. Iya sih, mungkin agak ribet, tapi itu sepadan kok buat nyelamatin ekosistem. Hal paling krusial yang wajib kalian ingat dari semua pembahasan kita adalah memelihara hewan itu nggak berhenti pas kalian udah bosan atau sibuk. Ini tuh sebuah komitmen permanen. Keputusan kalian hari ini punya konsekuensi seumur hidup loh. Nggak cuma buat si hewan, tapi buat perlindungan ekosistem kita secara keseluruhan. Sebagai penutup dari penjelasan yang ngebuka mata ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang patut direnungin. Coba ingat-ingat lagi gimana kebiasaan kalian selama ini sebagai pemilik hewan peliharaan. Kira-kira, apakah tindakan kalian selama ini sebenarnya melindungi alam kita? Ataukah tanpa kalian sadari, diam-diam justru sedang menghancurkannya? Pilihan ada di tangan kita semua.